Sekelompok mahasiswa terdiri dari 5 orang akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi sebuah meja. Ada berapa carakah kelima mahasiswa tersebut dapat diatur pada sekeliling meja tersebut? Kita akan menggunakan konsep permutasi siklis untuk soal yang seperti ini. Nah, kuncinya adalah mengelilingi meja. Jadi, permutasi siklis itu sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, ini bentuk permutasi siklis. Jadi, pada soal ini, N-nya adalah 5, karena ada 5 orang mahasiswa yang akan duduk di sekeliling meja tersebut. Ini sebagai N-nya. Maka, ada berapa carakah kelima mahasiswa tersebut dapat diatur? Jadi, P sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkaliannya menurun seperti itu ya teman-teman sampai ke kali 1. 4 kali 3 sama dengan 12, 12 kali 2 sama dengan 24, kali 1 juga sama dengan 24. Maka hasilnya adalah yang A. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah ini kita buat dulu ilustrasinya ya, supaya lebih gampang dipahami. Ada 5 orang tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 diantaranya yaitu wakil dan ketua ya. Wakil dan ketua harus duduk saling berdekatan. Jadi, wakil sebelah kiri atau ketua sebelah kanan, atau sebaliknya bisa seperti ini, ketua sebelah kiri, wakil sebelah kanan. Nah, ini kita anggap sebagai satu kesatuan, karena mereka kan harus saling berdekatan nih. Jadi, siklisnya itu jadinya 4 nih jadinya. Ini 4 kan? Kalau pada soal yang pertama tadi, kan kita hitung satu-satu. Karena ini ada yang nyatu, 2 orang, makanya jadi 4 seperti itu. Jadi, kita cari dulu yang siklisnya, yang melingkarnya. Permutasi siklis. Untuk yang 4 ini, berarti 4 faktorial, 4 dikurang 1 faktorial, sorry. Sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6. Kemudian, perhatikan yang ini nih, urutan ketua dan wakil. Karena mereka harus saling berdekatan, berarti kemungkinannya seperti yang saya bilang tadi, ada 2. Wakil sebelah kiri, ketua sebelah kanan, atau sebaliknya, ketua sebelah kiri, wakil sebelah kanan. Ini ada 2 kemungkinan. Nah, 2 ini dapatnya dari mana? Kalau secara matematis, kita bisa gunakan permutasi yang biasa nih. Permutasi 2 dari 2 unsur. Nah, rumusnya masih ingat teman-teman? Permutasi K dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial. Nah, sekarang kan kebetulan N dan K-nya sama nih. Jadi, 2 faktorial dibagi 2 dikurang 2 faktorial sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial. Sama dengan 0 faktorial itu sama dengan 1, teman-teman. Jadi 2 faktorial dibagi dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah, ini ya, susunannya. Susunan tempat duduk sama dengan 6 dikali dengan yang permutasi yang ini. Kali 2 sama dengan 12. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi, untuk kasus soal yang pertama tadi, tidak ada yang saling berdekatan. Jadi, tidak ada syaratnya. Kita langsung gunakan permutasi siklis. Namun, kalau untuk soal yang ini, ada 2 orang yang harus saling berdekatan, dan 2 tersebut harus kita cari pula kemungkinan
tempat duduk mereka itu ada berapa kemungkinan. Jadi kemungkinannya ada 2 untuk yang wakil dan ketua tadi. Yang permutasi siklisnya, tentunya siklisnya ada 4 jadinya kan, 4 dikurang 1 faktorial jadinya. Maka banyak susunan keseluruhan adalah 6 dikali dengan 2, yang ini nih, sama dengan 12. 5 putra dan 3 putri duduk berderet pada 8 kursi kosong sesuai dengan 8 lembar karcis bioskop yang mereka miliki. Berapa banyak cara untuk duduk yang diperoleh dengan urutan berbeda jika putra dan putri dapat duduk di sembarang kursi. Nah, yang pertama, kita ketahui bahwa kalau di bioskop tentunya duduknya tidak melingkar ya. Jadi berderet. Kira-kira seperti inilah susunannya. Ada 8 orang yang akan menduduki kursi tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini tempat duduknya tidak melingkar, maka kita bisa gunakan permutasi yang biasa, yaitu permutasi 8 dari 8. Sama dengan, sebenarnya teman-teman, kalau untuk seperti ini kita bisa saja langsung 8 faktorial ya, karena prosesnya tadi kita udah tahu ya, caranya gimana dapat 8 faktorial ini. Jadi kan nanti dapatnya seperti ini nih kan, 8 kurang 8 faktorial. Nah, yang di bawahnya kan sama dengan 1. Jadi langsung aja seperti ini, 8 bagi 1 sama dengan 8 faktorial bagi 1 sama dengan 8 faktorial. Nah, gitu. Tidak perlu dituliskan prosesnya juga, kita sudah bisa langsung ke 8 faktorial. Jadi 8 faktorial seperti biasa, perkaliannya turun 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan tadi saya sudah melakukan perkaliannya, hasilnya adalah 40.320. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, 5 putra dan 3 putri, masih sama soalnya seperti tadi ya. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak cara untuk duduk yang diperoleh dengan urutan berbeda jika putra dan putri masing-masing mengelompok, sehingga hanya sepasang putra dan putri yang dapat duduk berdampingan. Jadi, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi ini putra. Nah, ini putri. Jadi putra dan putri mengelompok. Nah, seperti itu. Jadi yang duduk berdampingan cuman yang 2 orang ini aja, putra dan putri yang ini nih. Tapi itu tidak perlu kita perhatikan, karena yang akan kita perhatikan sekarang adalah yang mengelompok ini. Yang pertama, kelompok putra. Kelompok putra tentunya, ini jadinya seperti tadi, permutasi, karena ada 5 orang, maka susunannya dapat menjadi 5 faktorial dari 5 faktorial ya. Permutasi 5 dari 5, sorry. Jadinya 5 faktorial. Kemudian yang putri, seperti itu juga, permutasi 3 dari 3, sama dengan 3 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 5 kali 4, 20, 20 kali 6, 120. Kemudian yang kedua, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 120 sama dengan berapa? Nih, dikali dengan permutasi 3 dari 3 sama dengan 120 kali 6. 720 ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kira-kira begitu untuk soal-soal tempat duduk yang kemungkinan akan keluar di soal-soal tes CPNS. Sering keluar seperti itu ya, teman-teman. Ada juga soal yang tempat duduk itu terkait dengan penalaran analitis. Tapi itu tidak membutuhkan perhitungan seperti ini, hanya membutuhkan analisa saja. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.